Selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini, kita akan membahas topik penting dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu kebutuhan non-fungsional atau Non-Functional Requirements, NRES. Betul sekali, NRES ini seringkali terlupakan, padahal perannya sangat krusial untuk menentukan kualitas sebuah sistem. Jadi, apa sebenarnya NFR itu, dan bagaimana bedanya dengan kebutuhan fungsional? Sederhananya, kebutuhan fungsional itu menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Misalnya, sistem harus bisa menyimpan data pengguna, atau sistem harus bisa menghasilkan laporan penjualan. Sementara itu, NFR menjelaskan bagaimana sistem melakukan hal tersebut. Ini berkaitan dengan kualitas, atribut, dan karakteristik sistem. Jadi, NFR lebih fokus pada bagaimana daripada apa. Bisa beri contoh konkretnya? Tentu, misalnya, kita punya kebutuhan fungsional, sistem harus bisa menyimpan data pengguna. Artinya bisa berupa, sistem harus menyimpan data pengguna dengan aman menggunakan enkripsi AES-256, atau sistem harus bisa merespons permintaan penyimpanan data pengguna dalam waktu kurang dari 2 detik. Oke, jadi NFR memberikan batasan dan kriteria kualitas pada fungsi-fungsi yang ada. Lalu, apa saja klasifikasi utama dari NFR ini? Secara umum, NFR diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama: kebutuhan produk, product requirements, kebutuhan organisasi, organizational requirements, dan kebutuhan eksternal, external requirements. Bisa dijelaskan lebih detail masing-masing kategori? Tentu. Kebutuhan produk itu berkaitan langsung dengan karakteristik sistem yang sedang kita kembangkan. Misalnya, performa, keamanan, keandalan, usability, dan portabilitas. Intinya, kualitas-kualitas inheren dari sistem itu sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya, sistem harus mampu menangani 1000 transaksi per detik. Performa, sistem harus memiliki tingkat ketersediaan 99,9%, keandalan, atau antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh pengguna awam, usability. Paham. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan organisasi? Kebutuhan organisasi adalah NFR yang muncul sebagai konsekuensi dari prosedur, standar, atau kebijakan yang berlaku di dalam organisasi atau perusahaan tempat sistem dikembangkan. Contohnya, standar pengembangan perangkat lunak yang harus diikuti, tools yang wajib digunakan, atau format laporan yang harus dihasilkan. Misalnya, sistem harus dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, atau proses pengembangan sistem harus mengikuti standar ISO 9001. Tepat sekali. Terakhir, ada kebutuhan eksternal. Kebutuhan eksternal pasti berkaitan dengan faktor-faktor di luar sistem dan organisasi, kan? Betul. Ini bisa berupa regulasi pemerintah, persyaratan interoperabilitas dengan sistem lain, atau pertimbangan etika dan hukum. Misalnya, sistem harus mematuhi peraturan perlindungan data pribadi, GDPR, atau sistem harus dapat berkomunikasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga. Jadi, NFR ini sangat penting karena memberikan batasan dan pedoman yang jelas untuk pengembangan sistem. Tanpa NFR yang jelas, sistem mungkin memenuhi kebutuhan fungsional, tapi kualitasnya buruk, sulit digunakan, atau tidak aman. Persis, NFR membantu memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memenuhi harapan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal kualitas, kinerja, dan keamanan. Ini juga yang akan jadi panduan pengembang dalam proses coding. Oke, saya semakin paham tentang pentingnya NFR. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi pendengar sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.